Selamat bertemu kembali adik-adik kami. Judul kita hari ini adalah rumus trigonometri sudut ganda. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah rumus untuk sinus 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuktikan rumus-rumus ini. Ini, dan ini. Ya. Sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Itu dari mana? Terus yang kedua, cos 2 alfa itu cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Atau cos 2 alfa itu 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Atau cos 2 alfa, ini 2 ya, 2 alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, kalau cos itu ada 3 rumusnya, 1, 2, 3. Oke. Nah, tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Nah, itu dari mana? Baik, akan kita buktikan. Sin 2 alfa itu sama saja dengan sin alfa ditambah alfa. Alfa tambah alfa adalah 2 alfa. Nah, kita sudah mempelajari rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Bahwasanya sin alfa tambah alfa itu adalah sin cos cos sin. Ya, ini sin alfa cos alfa sin alfa. Kenapa alfa semua? Karena di sini alfa keduanya. Oke, maka cos alfa kali sin alfa itu sama saja dengan sin alfa cos alfa. Sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi terbukti ya. Jadi kuncinya ini ya, rumus selisih dan jumlah sudut trigonometri yang sudah pernah kita pelajari. Terbukti ya bahwasanya sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Oke. Yang kedua, bukti rumus cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, cos 2 alfa sekali lagi itu sama dengan cos alfa ditambah alfa. Ya, dengan menggunakan, kembali kita menggunakan rumus selisih dan jumlah dua sudut trigonometri, bahwasanya cos alfa tambah alfa itu adalah cos cos sin sin. Kalau positif maka sini negatif. Ya, kenapa alfa? Itu sudah saya jelaskan di atas. Ya, kenapa alfa semuanya. Nah, cos alfa kali cos alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurang sin alfa kali sin alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Sehingga cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Jadi terbukti ya. Nah, lalu ini tidak hanya ini aja. Ya, tidak hanya ini aja. Ini juga cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ya, itu dari mana? Ini prosesnya. Ya. Tapi dengan terlebih dahulu, masih ingat enggak bahwasanya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1? Lalu, tentunya berdasarkan ini didapat cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Dan berdasarkan ini juga didapat sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Tinggal pindahkan aja ini ke kanan, ini ke kanan. Oke? Nah, baik, kita buktikan. Cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kita bergerak dari sini. Nah, cos kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang sin kuadrat alfa. Sehingga kita tukar, ya, kita ganti. Nah, negatif sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa adalah 2 sin kuadrat alfa. Jadi ini rumus yang kedua. Ya. Dasarnya tadi ini. Oke. Lalu yang ketiga, dasarnya juga ini. Ya, dasarnya juga ini. Nah, ini cos 2 alfa. Tentunya kalau ditemukan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, maka sinusnya yang diganti. Ya, sinusnya yang diganti. Sehingga didapat cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Oke? Oke. Nah, itu untuk cos 2 alfa.
Sekarang bukti rumus tan 2 alfa sama dengan 2 tangin alfa per 1 dikurang tangin kuadrat alfa. Nah, kembali tangin 2 alfa itu sama dengan tangin alfa ditambah alfa. Ya, masih ingat nggak? Iya. Nah, kalau ini positif maka di bawahnya negatif ya. Itu dia. Kalau ini negatif di bawahnya positif. Oke? Nah, sama dengan tangin alfa tambah alfa. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Itu sama dengan tangin alfa ditambah tangin alfa per 1 dikurang tangin alfa dikali tangin alfa. Tangin alfa ditambah tangin alfa itu adalah 2 tangin alfa. 1 dikurang tangin alfa dikali tangin alfa itu adalah tangin kuadrat alfa. Jadi sudah ketemu ya. Nah, ada 3 rumus tadi, tangin 2 alfa, cos 2 alfa, ada 3, lalu sin 2 alfa. Jangan dilupakan. Oke? Oke. Nah, ini ada catatan ya. Jika alfa sudut tunggal, maka 2 alfa sudut ganda. Jika setengah alfa sudut tunggal, maka alfa sudut ganda. Jika 2 alfa sudut tunggal, maka 4 alfa sudut ganda. Nah, kalau saya tambah di sini deh. Jika 1/3 alfa sudut tunggal, maka sudut gandanya berapa? Itu kamu cari ya. Oke? Oke. Nah, contoh ya, contoh. Tuliskan identitas untuk A sin A kali cos A, bukan ya, sin A, cos A, dan tangin A dalam setengah A. Maksudnya ini rumus yang tadi, rumus yang ini tadi, sin 2 alfa, cos 2 alfa, tangin 2 alfa, ininya alfa diganti dengan setengah A. Hanya masalah simbol ya, masalah simbol. Oke, B sin 4 theta, cos 4 theta, dan tangin 4 theta. Artinya apa? Rumus yang 2 sin 2 alfa tadi harus kita rubah dalam bentuk 4 theta. Kalau tadi 2 alfa, ini theta ya. Oke. Baik, ini pembahasannya. Nah, dalam setengah A. Nah, setengah itu adalah sudut tunggal. Ya, sudut tunggal dari A. Sehingga maka identitas untuk ini bukan setengah A ya, melainkan A. Kita kan mau mencari rumus sin A, cos A, dan tangin A. Oke? Maka ketika sin A adalah sudut ganda, maka sudut tunggalnya adalah setengah A. Ya, rumusnya menjadi 2 sin setengah A cos setengah A. Lalu cos A, ini coret ya, ini salah ini. Cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Saya hanya memakai salah satunya saja. Ya, saya pakai ini. Yang ini boleh Pak? Boleh. Yang ini boleh Pak? Boleh. Terserah. Oke? Nah, untuk tangin A, maka sama dengan 2 tangin setengah A dikurang 1 dikurang tangin kuadrat setengah A. Jadi inilah rumus berdasarkan pernyataan soal nomor 1A. Ya, sekarang kita mau mencari rumus sin 4 theta, cos 4 theta, dan tangin 4 theta dalam 2 theta. Oke, tentunya theta ini adalah sudut tunggal dan sudut gandanya adalah 4 theta. Sehingga ini 2 theta adalah sudut tunggal dari 4 theta. Sehingga sin 4 theta sama dengan 2. Nah, ini kan tadi rumusnya adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Ya, ini rumusnya. Maka ketika ini adalah 2 alfa adalah sudut ganda, maka alfanya sudut tunggal. Ketika 4 theta itu adalah sudut ganda, maka dibagi 2. Ya, dibagi 2. Maka sudut tunggalnya adalah 2 alfa. Oke? Dibagi 2. Maka 2 sin 2 theta cos 2 theta itu adalah untuk sin 4 theta. Lalu
cos 4 theta itu adalah, nah ini ada 2 ini ya, 2 cos kuadrat 2 theta dikurang 1 ya. Tangen 4 theta sama dengan 2 tangen 2 theta 1 dikurang tangen kuadrat 2 theta ya. Jadi kalau mencari sudut ganda itu 2 kali sudut tunggal. Kalau untuk mencari sudut tunggal itu setengah dari sudut ganda. Oke. Nah, contoh yang kedua diketahui sin alfa sama dengan 12/13 dengan alfa lancip. Kalau lancip berarti di kuadran 1 ya. Lancip itu kan di bawah 90 derajat dan di atas 0 derajat ya. Hitunglah nilai sin 2 alfa, cos 2 alfa dan tangen 2 alfa ya. Oke, pembahasan yang ditanya tadi di sin 2 alfa, cos 2 alfa dan tangen 2 alfa. Yang diketahui sin alfa sama dengan 12/13. Nah, ini langsung saja cos alfa sama dengan plus. Kenapa plus? Karena cos pada syarat lancip itu positif nilainya, kuadran 1 ya. Kalau kuadran 1 itu semua positif ya. Cos alfa sama dengan akar dari 1 dikurang sin kuadrat alfa. Itu dari mana? Dari rumus ini ya. Cos ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Maka cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Maka cos alfa sama dengan akar dari 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Ini positif karena terletak di kuadran 2. Oke. Nah, sin kuadrat alfa, sin alfanya tadi apa? 12/13. Substitusi 12/13 dikuadratkan yaitu 144/169. 1 ini itu adalah 169/169 dikurang, sini samakan penyebut ya, dikurang 144/169 itu adalah akar dari 25/169 adalah 5/13. Nilainya positif. Maka bisa kita cari nih ya, bisa kita cari sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Sin alfa masukkan, cos alfa masukkan, sehingga hasilnya adalah 120/169 ya. Lalu cos 2 alfa itu saya gunakan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang lainnya boleh terserah ya. Sama dengan cos alfa tadi 5/13 ya, dikuadratkan dikurang 1, hasilnya 25/169 dikali 2 dikurang 1, hasilnya menjadi 50/169 dikurang 1, yaitu samakan penyebut menjadi seperti ini. Hasilnya adalah negatif 119/169. Itu untuk cos 2A. Nah, untuk tangen 2A, kalau tangen itu kan sin per cos, kita pakai simpelnya aja. Kenapa simpelnya? Ya, kan sudah diketahui sin 2 alfa, cos 2 alfanya. Oke. Nah, sin 2 alfa tadi berapa? Nih. 120/169 per cos 2 alfa. Cos 2 alfa tadi negatif 119/169. Nah, ini dia. Maka ini habis, tinggal negatif 120/119 atau 119. Oke, itulah contoh 2. Nah, contoh 3. Jika tangen A sama dengan 2 dan A di kuadran 3. Tentunya kalau kuadran 3 itu ya sin kostan, cos yang positif. Tangen di kuadran 4 dan kuadran 1 yang positif. Oke. Hitung nilai sinus 2A, cos 2A dan tangen 2A. Terletak di kuadran manakah sudut 2A tersebut? Nah, setelah kita cari, kita tentukan di kuadran berapa. Oke. Nah, inilah gambaran daripada tangen A sama dengan 2. Terletak di kuadran 3 ya. Nah,
tangen A sama dengan 2, maka tangen sisi depan sudut per sisi bawah, berarti Y per X. Maka supaya menghasilkan 2, ini kan negatif, ini negatif, maka negatif 2 per negatif 1, hasilnya 2. Sehingga Y nya negatif 2, X nya negatif 1. Nah, untuk mencari R, ya, R ini. Nah, itu adalah, ini kita gunakan rumus Pitagoras. Akar dari negatif 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat, ini kan hipotenusa atau sisi miring, ya. Oke, maka akar dari 1 tambah 4 sama dengan akar 5. Sudah didapat R nya akar 5. Lalu kita cari perbandingannya, ya. Kalau tadi tangen A sama dengan 2, sekarang sinus A sama dengan negatif 2 per 5, 2 per akar 5, sin demi depan miring, ya, depan miring, depannya negatif 2, miringnya tadi akar 5, berarti 2 akar 5 negatif, ya, negatif 2 per akar 5. Oke, cos bami bawah miring negatif 1 per akar 5 ini, sehingga kita bisa menentukan sin 2A, cos 2A, tangen 2A. Oke, ini dia. Cos 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Maka substitusi nilainya masing-masing sudah diketahui di atas, sehingga hasilnya 4 per 5. Ini positif, ya, positif. Sinus, ingat, sinus 2A positif, sebab kita mau mencari tahu letak kuadrannya di mana. Oke, lalu cos 2A, saya pakai 2 cos kuadrat A dikurang 1, ya, sama dengan ini substitusi nilai cos A nya lalu dikuadratkan, sehingga hasil pengkuadratannya adalah 1 per 5 dikali 2, 2 per 5 dikurang 1, samakan penyebut, ya, samakan penyebut, sehingga hasilnya adalah negatif 3 per 5. Ini hasilnya negatif. Lalu tangen 2A, ya, tentunya kalau tangen kan tadi apa, sin per cos. Sin 2A sudah diketahui, cos 2A sudah diketahui, sehingga tinggal substitusi. Sin 2A itu 4 per 5, cos 2A itu negatif 3 per 5. Hasilnya adalah ini habis, ya, habis, hasilnya adalah 4 per negatif 3, hasilnya negatif. Nah, cosnya negatif, tangennya negatif, sinusnya negatif, itu di kuadran berapa? Kalau kita periksa, ya, ini salah, ini tangen yang positif, di sini cos yang positif, ya, sin tan cos. Tadi cosnya negatif, tangennya negatif, sinusnya positif, berarti kita cari kuadran, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 yang hanya sinusnya positif, yaitu terletak di kuadran 2, sehingga ini dapat disimpulkan sudut 2A itu berada pada kuadran 2. Oke, nah itulah dulu materi kita hari ini.